Yo, balik lagi sama gue di Samaritin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga render, teman-teman ya. Abis itu besok mungkin baru akan saya bahas untuk feel ya. Coba kalian tulis di kolom komentar setuju atau enggak. Besok saya akan bahas feel coin. Kemarin itu saya ada update untuk Doge, Sui, dan juga ada render dan juga Jupiter, teman-teman ya. And then ya, kita langsung aja tanpa basa-basi bahas untuk Bitcoin secara daily di hari ini. Ya, akhirnya untuk si Bitcoin saat ini itu mampu break dari SNR sebelumnya nih, di box warna merah ini. Sebelumnya menjadi support resisten nih pada pergerakan Bitcoin sebelum-sebelumnya. Ya, plus juga di sini dekat juga dengan retracement atau Fibo 0,5-nya di sekitar $43.800 dan akhirnya mampu break secara daily ini, closingnya di 44.300-an dolar ya. Secara daily. Nah, sekarang next target dia lagi visit ke next obstacle atau next resistance-nya, dimana sebelumnya ini mendapatkan rejection, di sini rejection, di sini juga, ya di sini juga, dan di sini di flip menjadi support walaupun di bablas strong juga. Plus di sini adanya Fibo atau retracement 0,6 di sekitar $45.000. Jadi range sekarang ini di range 44.300-an sampai $45.000. Ini menjadi next area obstacle-nya si Bitcoin. Ya, jadi masih sama untuk penjelasannya, masih berpeluang untuk si Bitcoin ini mengalami penurunan lebih lanjut setelah dia drop seperti ini, naik sekedar tes aja sebelum dia lanjut turun lagi. Ya, at least untuk ngetes EMA 200-nya. Ini masih possible terjadi, teman-teman. Ya, ini masih ada chance yang lain. Bagaimana ini invalidasi? At least untuk pos saat ini adalah dia harus mampu break ya dari area $45.000 ini. Break setidaknya retest dulu untuk lanjut naik testing terhadap previous high-nya di 48 sampai $49.000 ya. Jadi ini untuk skenario invalidasi si Bitcoin ya, dia mampu break lagi, yang lanjut naik lagi, retest untuk lanjut naik. Ya, at least ke previous high sebelumnya. Nah, di situ adanya potensi apa nextnya lagi? Ini adanya potensi double top. If ya, kalau ini terjadi sebagai proses ataupun skenario invalidasi ketika memang tidak terjadi yang namanya dead cat bounce pattern ya, untuk melanjutkan penurunannya. Ya, kenapa saya masih bilang masih adanya chance untuk dead cat bounce pattern? Karena kita bisa perhatikan seperti di sini. Ini adalah swing high terakhirnya. And then ini masih potensi membentuk swing high. Create yang namanya lower high. Ya, teman-teman di sini. Tuh. Lower high untuk dia create yang namanya lower low. Dari mana di sini lowest area terakhirnya, kemudian create lagi nih lower low-nya. Ya. Jadi paling itu untuk yang perlu diperhatikan karena ini menjadi next area target. Sebelumnya mendapatkan reaksi juga secara daily. Ya, cuman kalau misalkan Bitcoin dibawa naik ya, it's okay gitu, dia mampu break, mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman ya untuk dia ngetes next area target di 48 sampai $49.000. Oke. Dan hari ini tuh udah tanggal merah ya, besok enggak, dan tanggal 10 itu Chinese New Year, ada tanggal merah. Udah mau masuki weekend juga, biasanya low volatile ya. Tinggal kita lihat aja untuk pergerakan marketnya seperti apa. Apakah nanti malah di weekend seperti sebelumnya gitu ya, mendapatkan reaksi untuk dia lanjut naik lagi, atau malah dia cuma sideways di sini sampai nanti menunggu di hari Senin. Ya, jadi itu yang bisa dipertimbangkan. Next, kalau kita bahas untuk secara hourly-nya, ini kan pembahasan terakhir ya, zonasi waktu dia sideways nih. Oke. Di kisaran sini lapis bawahnya gitu kan. Akhirnya dia mampu break next area target di box merah ini. Nih. Tuh, lagi di testing, teman-teman. Kenapa saya tandain area itu sebelumnya menjadi area support resistance nih? Pada secara time 1 jam nih. Support, resistance, support gitu ya. Nih, resistance, teman-teman. Ya, jadi secara hourly-nya pun ini bisa dipantau dulu apakah dia mampu break kemudian perlahan retest area sini sebelum lanjut naik, atau dari sini dia malah langsung aja reject strong lagi untuk testing ke $43.200, di mana ini menjadi support resistance juga pada pergerakan sebelumnya. Ya. Jadi palingan ini yang perlu diperhatikan secara hourly-nya, mengingat memang area ini udah area next target resistance yang perlu diwaspadai karena memang pergerakan sebelumnya secara daily gitu ya. Kita bisa lihat secara detail juga secara hourly-nya nih tuh. Ya, ini mendapatkan rejection ataupun reaksi ketika memang sudah mampu di break dari level area tersebut. Ya, jadi ini menjadi next area krusialnya
si Bitcoin, at least mungkin untuk teman-teman sekalian bisa diperhatikan ketika memang dari sini dia mampu lanjut naik, kemudian dia proses retracementnya, ya mungkin bisa dimanfaatkan. Break dari sini ya bakal ngejar area 48 sampai 49 ribu dolar. Tapi kalau misalkan dari area sini dia breakdown gitu ya, akan mencoba mengejar next area target di 43.200 sampai 43.300 dolar untuk si Bitcoin ya. Jadi palingan itu untuk Bitcoin secara hourly maupun secara daily ya, kurang lebih masih sama ya, karena memang ini menjadi next area range juga maupun secara daily dan juga hourly-nya, cuman masih adanya peluang untuk si Bitcoin lanjut turun ya, karena beberapa hal tadi juga sudah saya sampaikan, plus juga dia masih belum testing juga terhadap EMA 200-nya. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan lain juga ya untuk teman-teman sekalian. Next, untuk render ya, waktu si Bitcoin ini mengalami kenaikan yang lumayan akhirnya, tapi render terlihat struggling teman-teman untuk lanjut naik ya, dimana sebelumnya sempat saya sampaikan juga video untuk render ini secara daily masih adanya peluang terbentuknya namanya double top di sekitar 5,26 dolarnya ya. Dan juga kalau kita pantau ini juga dia belum testing lagi nih terhadap EMA 200. Kemudian kalau kita menggunakan bantuan kakek Fibo juga ya, kita bisa ambil dari sini, dari swing low di sini ke swing high-nya. Oke, maka ya kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa golden ratio yang sudah sempat ditesting dan mendapatkan reaksi, tapi reaksinya pemantulannya pun belum signifikan. Itu di retracement 0,3 sampai 0,5-nya di sini. 0,3 0,5 ya. Next target ketika memang di sini belum mampu akan testing nih di sini. Nah, di Fibo atau retracement 0,6 plus juga dekat nih akan disusul dengan EMA 200. Jadi di sini ada convergence of support. Ya, jadi dari area situ. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian ya, yang nanyain untuk render itu di sekitar 3,2 dolar lah. Oke. Nah, kalau kita pantau lagi lebih seksama ya, seperti time frame 1 jam. Nah, sebentar teman-teman. Kita coba scroll Kita coba scroll dulu. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Di sini sebelumnya malah terbentuk yang namanya double top. Ya, ini top 1, ini top kedua. Ya, dengan area neckline di sini. Ini area neckline-nya. Dia sudah mampu terbreakdown. Posisi saat ini ya dia testing ya ke area support resistance sebelumnya di box putih ini di sekitar 4,22 sampai 4,312 dolar. Kemudian memberikan reaksi pemantulan dan ya masih adanya chance ya, teman-teman, adanya chance untuk dia setidaknya melanjutkan penurunannya. Nah, kurang lebih seperti ini masih ada chance untuk ngejar next area target 3,92 sampai 4 dolar ya untuk si render ini sendiri. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing high terakhir ke swing low-nya, maka ya nih secara 1 jam dia testing terhadap retracement 0,3 sampai 0,5-nya nih. Tuh. Ya, di sekitar 4,53 sampai 4,627 dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan ketika memang dari sini dia cukup struggling naiknya, ya bisa aja malah lanjut turun, breakdown dari sini, level sini breakdown akan ngejar 3,9 sampai 4 dolar untuk render. Ya, bisa diinvalidasi bagaimana if kalau misalkan di sini dia break ya, kemudian testing lagi ke previous high. Dari previous high adanya pergerakan yang impulsif, cukup impulsif ya. Maka next area target di mana? Next area target kita bisa balik ke time frame daily yang akan visit lagi ke swing high terakhir di sini di pada tanggal 27 Desember 2023 ya. Jadi palingan itu yang bisa diperhatikan untuk render saat ini ya. Sekali lagi menjadi concern mungkin buat teman-teman yang suka trading di render atau mau buyback di render gitu ya. Mungkin tadi bisa dipertimbangkan ketika memang dia koreksi, dan berapa target koreksinya juga sudah saya sampaikan. Dan ini sedikit tambahan dari saya juga ya, untuk potensi double topnya ini sedikit reminder lagi untuk teman-teman sekalian. Sebentar dipakai panahnya. Nah, ini kita ambil dari sini aja ya untuk potensi double topnya, dan kita coba ukur ya target maksimal dari double top itu akan visit sampai di sekitar 2,58 sampai 2,6 dolar. Itu menjadi target maksimal ya. Cuman saya sendiri tidak berharap dan tidak mengekspektasikan lah untuk render bisa turun sampai sejauh itu. Minimal dia testing dulu aja deh ke EMA 200 gitu ya, yang belum ditesting sama dia secara daily ya.
At least dia testing di EMA 200, kemudian cus lanjut naik lagi. Mungkin ngejar area next target $8, $10 dan lain sebagainya ya. Jadi paling itu another view untuk render kita update teman-teman, dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Stop profit.